Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Nelson Sembiring dari GKRI Injili Misi Agape Padang Bulan Medan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang akan berpikir 100 kali untuk melewati sebuah jalan jika di sana ada seekor singa yang sering melintas. Mengapa demikian? Karena singa adalah binatang buas yang sangat ganas dan berbahaya. Pertanyaannya, adakah makhluk yang lebih ganas dari seekor singa? Ada. Makhluk itu disebut perempuan atau wanita. Pada dasarnya ia adalah makhluk yang lemah secara fisik. Dan ketika itu ia diciptakan sebagai penolong bagi laki-laki. Kejadian pasal 1 ayat 18. Baiklah kita menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Maksudnya sepadan dengan Adam. Sehingga diciptakanlah seorang perempuan atau seorang wanita yang diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi secara fisik wanita sebenarnya adalah makhluk atau pribadi yang lemah. Tetapi karena dosa pada Kejadian 3, maka akhirnya seorang perempuan menjadi pribadi yang sangat agresif dan bisa membuat seorang laki-laki tumbang, bahkan tergeletak tak berdaya. Oleh karena itu, sebelum kita sebagai kaum laki-laki, kaum pria, kaum bapak menjadi korban, maka mari kita kenali dan waspadai makhluk yang penuh dengan perasaan ini. Sebab jika tidak, maka kita akan terkesan menjadi DKI atau di bawah ketiak istri, atau menjadi anggota ISTI, Ikatan Suami-Suami Takut Istri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, benarkah wanita lebih garang dari singa? Wanita lebih garang dari singa bukanlah sekedar ungkapan, tetapi fakta yang terjadi di lapangan, bahwa banyak lelaki, banyak kaum pria yang tumbang oleh karena kegarangan seorang wanita. Misalnya ada beberapa catatan baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang pertama, Adam tumbang karena Hawa, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, di mana pada waktu itu Tuhan berfirman bahwa janganlah kamu memakan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, sebab pada waktu engkau memakannya maka engkau akan mati. Tapi kenyataannya bahwa Hawa mengambil buah tersebut dan memakannya serta menawarkannya kepada suaminya Adam, dan kedua-duanya jatuh ke dalam dosa. Padahal sebelumnya di dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan berfirman kepada Adam, "Berkuasalah atas semua binatang di bumi." Yang artinya Adam berkuasa dan menaklukkan semua ciptaan, termasuk singa. Artinya singa pun tunduk kepada Adam. Namun faktanya Adam takluk di tangan seorang wanita, itulah Hawa. Yang kedua, Abraham tumbang di tangan Sarah, Kejadian 16 ayat 1-2. Bahwa sebelumnya Tuhan berfirman kepada Adam tentang janji keturunan. Itulah di dalam Kejadian 15 ayat 5. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi janji itu diragukan oleh Abraham, dan dia mengikuti tawaran Sarah untuk mengambil seorang budak, dan akhirnya
dari sana akhirnya ia melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Dan sampai hari ini hubungan keturunan Ishak dan keturunan Ismail menjadi tidak sehat. Ini semua oleh karena bujuk rayu, oleh karena tawaran yang dilakukan oleh Sarah kepada Abraham, dan Abraham mengikuti tawaran tersebut. Yang ketiga, Ishak tumbang oleh karena Ribka, Kejadian pasal 27. Ishak yang ingin memberkati Esau, anak yang paling sulung, tetapi oleh Ribka semuanya itu ditukangi dan melakukan penipuan sehingga hubungan antara keluarga menjadi berantakan. Bahwa Ribka tidak menjadi penolong bagi seorang Ishak, tetapi dia melakukan satu penipuan. Dia menyuruh anaknya, itulah Yakub, untuk menipu daripada Ishak sebagai seorang bapa, sehingga hubungan antara Yakub dan Esau pun menjadi hubungan yang tidak sehat. Yang berikutnya, ada seorang Simson yang tumbang oleh karena seorang wanita, Delila. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-19. Sesudah itu dibujuknyalah Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinannya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Artinya Simson yang memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Diceritakan di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, bahwa Simson sampai di Timna, dan di sana ia berjumpa dengan seekor singa. Tetapi singa itu dicabik-cabiknya seperti seekor anak kambing. Dengan kata lain, singa takluk di tangan Simson. Bahkan diceritakan lagi di dalam Kejadian yang berikutnya, itulah ketika Simson menangkap 300 ekor serigala di dalam Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang keempat. 300 ekor serigala ditangkap oleh Simson, tetapi akhirnya ia takluk di tangan seorang wanita yang lemah secara fisik. Begitu luar biasanya wanita mempengaruhi kehidupan Simson, sehingga ia akhirnya mati muda di tangan orang Filistin. Berikutnya, yang kelima, Daud tumbang karena Betsheba. 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua. Sementara Daud adalah seorang yang gagah berani, Daud berhasil menaklukkan panglima perang bangsa Filistin, itulah Goliat, di dalam 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50. Namun ia takluk oleh karena seorang wanita, itulah Betsheba. Itulah beberapa peristiwa kejadian bagaimana seorang lelaki takluk di tangan seorang wanita di dalam perjanjian lama. Bahkan ada satu buah cerita di dalam perjanjian baru. Itulah kisah Ananias dan Safira. Ananias tumbang karena Safira di dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang kedua, di mana kedua orang percaya ini memiliki sebidang tanah, dan itu akan dijual, dan hasil penjualannya akan diberikan sebagai persembahan ke rumah Tuhan melalui hambanya Pendeta Petrus. Tetapi dicatat dengan setahu istrinya, artinya bahwa Safira tahu bahwa akhirnya mereka berdua melakukan satu kebohongan. Artinya Safira setuju, bahkan ikut mendorong, bahkan mungkin sangat
menyetujui agar uang yang seharusnya diberikan kepada Tuhan akhirnya mereka tahan sebagian dan mereka gunakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, betapa mengerikannya pengaruh atau peran seorang wanita di dalam kehidupan seorang laki-laki. Bahkan ketika pendeta Petrus bertanya tentang harga tanah yang mereka jual, dengan begitu yakinnya Safira menjawab, betul sekian, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-8. Padahal Petrus memberikan pertanyaan itu untuk menguji dan memberikan kesempatan bagi dia untuk menyadari kesalahannya dan bertobat. Tetapi ia dengan begitu yakin mengatakan, betul sekian kami jual harga tanah tersebut. Demikianlah beberapa peristiwa bahwa wanita adalah pribadi yang begitu ganas, bahkan dalam tanda petik lebih ganas dari seekor singa. Bagaimana seorang Adam tumbang, bagaimana Abraham juga tergeletak, bagaimana juga Ishak tumbang, bagaimana juga Simpson tumbang dan tergeletak, Daud juga tumbang, bahkan Ananias juga tumbang oleh karena pengaruh, oleh karena akibat daripada tindakan dari seorang wanita yang seharusnya menjadi penolong, tetapi kenyataannya menjadi seorang penodong, bahkan perongrong di tengah-tengah sebuah keluarga. Suatu ketika ada sepasang suami istri, mereka baru menikah, tetapi kondisi perekonomian pada waktu itu mengalami satu kesulitan. Suatu hari pasangan suami istri ini pergi berjalan-jalan dalam suatu peristiwa, itulah perayaan 17 Agustus kemerdekaan RI. Kemudian mereka tiba di sebuah tempat pertandingan, ada sebuah kolam di mana dibuat satu pertandingan yang begitu ekstrim. Itulah perlombaan berenang antara manusia dengan buaya di sebuah kolam. Panitia memberikan satu pengumuman, siapakah yang mau mendaftar bahwa kita akan segera melakukan satu perlombaan. Itulah perlombaan berenang antara seseorang dengan seekor buaya di dalam kolam ini. Begitu banyak orang yang hadir di pinggir kolam tersebut untuk menyaksikan pertandingan yang ekstrim tersebut, termasuk pasangan suami istri ini. Mereka berdiri di pinggir kolam tersebut. Panitia mengulang kembali kepada orang yang berani untuk bertanding berenang dengan buaya dan akhirnya memenangkan pertandingan ini akan memperoleh hadiah 1 miliar. Tetapi kenyataannya tidak ada yang berani untuk masuk di area tersebut mengikuti pertandingan yang ekstrim tersebut. Semua hanya melihat-lihat. Tetapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lompat ke dalam kolam, masuk ke dalam kolam, dan kemudian ada seekor buaya yang mulai mencoba mendekati. Maka si laki-laki tersebut dengan sekuat tenaganya mencoba berenang terus, dan buaya itu juga mengikuti, mengejar dari belakang, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya si laki-laki tersebut dengan sekuat tenaganya, dengan wajah yang memerah dan pucat, akhirnya dia terus berenang sekuat tenaga. Dan akhirnya tibalah di ujung kolam tersebut, dan panitia yang menanti di sana akhirnya menolong dia, menarik dia keluar dari kolam tersebut. Kemudian setelah keluar, lelaki tersebut akhirnya lari sekuat tenaga, dia kembali ke posisi awal di mana ia tercebur ke dalam kolam tersebut. Dan begitu sampai di sana, kemudian dia dengan berteriak berkata, siapa yang mendorong saya ke dalam? Siapa yang mendorong saya ke dalam? Dengan wajah yang masih pucat, Bapak Ibu Saudara. Semua orang yang ada di situ berbubaran, lari karena takut dengan amarah oleh laki-laki tersebut. Tiba-tiba ada seorang wanita menjawab, saya yang mendorong papa tadi ke dalam. Itulah istrinya. Terus ditanya, kenapa kau mendorong saya? Apakah engkau ingin saya mati di sini? Kemudian dijawab oleh istri tersebut, seorang istri yang baik,
harus selalu mendorong suaminya dari belakang untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan segala sesuatu. Maka saya sebagai seorang istri yang baik, akhirnya saya mendorong papa ke dalam kolam tersebut. Dan buktinya sekarang kita sudah mendapatkan uang 1 miliar. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah contoh betapa mengerikannya seorang wanita. Maka kita katakan dalam tanda petik, wanita lebih garang dari seekor singa. Bukan maksudnya kita mau membenci, tetapi faktanya memang demikian, bahwa kita harus senantiasa waspada dan berhati-hati dengan yang namanya wanita ini, Bapak Ibu Saudara. Sekarang bagian kedua, sikap seorang wanita terhadap sikap seorang laki-laki terhadap wanita yang lebih garang dari seekor singa. Rasul Petrus berkata bahwa ada singa yang mengaum-aum di sekitar kita dan kita bisa ditelannya di dalam 2 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sebelum kita jadi korban keganasannya, maka kita harus lakukan beberapa hal. Yang pertama, selalu waspada, sadar dan berjaga-jaga. 2 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Ada seorang laki-laki bernama Yusuf, anak dari Yakub. Ketika sampai di tanah Mesir, dia selalu digoda, dia selalu diincar oleh istri Potifar. Tetapi dia waspada dan akhirnya dia tidak jatuh ke dalam dosa dengan wanita tersebut. Selanjutnya, lawan dengan iman yang teguh. 2 Petrus 5 ayat yang ke-9. Ada memang satu perintah, hai suami, kasihilah istrimu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Tapi kenyataannya Ayub menyental istrinya. Apakah Ayub tidak tahu perintah mengasihi istri sehingga ia berkata, engkau seperti perempuan gila? Ayub pasal 1 ayat yang ke-9. Apakah Ayub tidak tahu dengan perintah mengasihi istri? Ayub itu orang percaya. Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Artinya Ayub tahu bahwa istri harus dikasihi. Tetapi oleh karena ia percaya, oleh karena ia beriman, maka ia melawan iblis yang sedang mempengaruhi istrinya. Mengasihi istri bukan berarti tetap mengikutinya walaupun sudah menyimpang dari iman. Selanjutnya, menasehati atau menegur. Amsal pasal 27 ayat 5. Kasih teguran yang nyata-nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Kita mengasihi istri kita, tetapi bukan berarti kita tidak menegur dia ketika dia sudah menyimpang dari iman, Bapak Ibu Saudara. Ingatkan bahwa istri sangat berperan dalam keselamatan seorang suami. 1 Korintus 7 ayat 16a. Bahwa suami akan selamat oleh karena istrinya adalah seorang yang luar biasa. Baik selamat dalam arti secara praktis maupun secara teologis. Bahwa doa seorang istri sangat berpengaruh kepada suaminya. Suami yang belum bertobat bisa bertobat. Suami yang sudah bertobat bisa semakin luar biasa dipakai Tuhan oleh karena doa-doa seorang istri. Ingatkan juga istri supaya berpenampilan seperti wanita yang beribadah. 1 Timotius 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Bahwa hiasan seorang wanita bukan rambut yang dikepang-kepang, bukan pakaian yang mahal-mahal, bukan perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal, tetapi memiliki hati yang lemah lembut, memiliki sikap dan karakter yang menyerupai Kristus, dan dia memiliki satu sikap seperti seorang wanita yang beribadah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya, jikalau sudah waspada, kemudian kita lawan dia dengan iman yang teguh, kita nasihati atau kita tegur dia dengan lemah lembut. Dan yang berikutnya, teruslah mendoakannya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa bahwa yang memiliki hati seorang wanita adalah Allah. Maka Allah yang mampu mengubahkan sikap, karakter seperti singa yang ada di dalam dirinya tersebut.
Pastilah Ayub terus mendoakan istrinya, sehingga akhirnya mereka berdua dipulihkan oleh Tuhan di dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Wanita lebih garang, lebih ganas dari singa bukanlah ungkapan kebencian terhadap seorang wanita, terhadap seorang perempuan, terhadap istri, tetapi lebih kepada ungkapan kewaspadaan bahwa dari sejak semula wanita menjadi jalan masuk dosa, dan ketidakwaspadaan seorang laki-laki itulah Adam, maka ia ikut menyetujui dosa tersebut, sehingga semua yang diciptakan begitu amat baik menjadi rusak. Maka jika hari ini Tuhan sudah menetapkan kita, kaum bapak, kaum laki-laki, kaum pria, sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah rumah tangga, biarlah kita memimpin istri dan keluarga kita dengan segala kewaspadaan, agar warisan dosa itu tidak terus berkembang di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.